Minum khamar itu ya kayak minum air putih hari-hari kita. Kita kan hari-hari minum air putih. Zaman-zaman itu khamar itu ya kayak minum air putih, hari-hari diminum. Karena sudah mendarah daging, maka Allah mengharamkan khamar tidak langsung sekaligus haram, tapi bertahap-tahap. Jangan waktu dalam keadaan sholat jangan mabuk. Maka umat Islam pada waktu itu minum khamrnya malam. Jadi malam itu kan jauh, habis sholat isya ke sholat subuh kan lama. Kalau siang mereka umat Islam tidak minum khamr. Ini ayat turun ketika Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Beliau waktu itu diundang oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang suci namanya Abdurrahman bin Auf. Diundang makan. Kemudian disuguhkan khamar, karena khamar belum haram. Disuguhkan khamar, pada belum haram kita. Maka kata Imam Ali, aku apabila khamar tadi, aku minum. Jadi Imam Ali pun pernah minum khamar. Kemudian wa hadratis sholat, faqaddamuni faqarattu. Setelah itu, setelah minum khamar, tiba-tiba waktu sholat datang. Tidak disebutkan waktu sholat apa, cuma ini sholatnya sholat jahar, bisa sholat maghrib, bisa sholat isya. Anggaplah habis maghrib makan malam, habis maghrib makan malam, diundang oleh Abdurrahman bin Auf, disuguhkan khamar. Imam Ali bin Abi Thalib minum khamar. Kemudian sampai waktu isya, ketika sholat dihadirkan, tiba-tiba aku disuruh maju, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Fakat temui orang-orang menyuruhku maju untuk jadi imam. Fakat kemudian aku baca, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Tidak satu. Seharusnya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lamnya tertinggal. Terbacalah a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Jauh berbeda. Satu saja hurufnya lam tertinggal. Beda maknanya. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kami menyembah apa yang kalian sembah. Mampu? Bisa juga Imam Ali mampu saja. Mampu beliau. Seharusnya la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ternyata terbaca a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dilaporkan. Ketika itu turunlah ayat-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Tidak boleh lagi sholat dalam keadaan mabuk. Haram hukumnya sholat dalam keadaan mabuk. Maka orang-orang umat Islam pada waktu itu minum khamar hanya habis sholat isya, nanti sholat subuh dalam keadaan sadar. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Artinya sudah sadar baru boleh sholat. Wala junuban, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan tidak boleh pula bagi orang junub kecuali hanya sekedar lewat atau dalam keadaan musafir. Oleh ulama fikih dikaji lebih dalam, ada yang bermaksud mengatakan 'abiri sabilin artinya boleh hanya sekedar lewat. Orang yang junub tidak boleh pula mengerjakan sholat, haram hukumnya, kecuali hanya sekedar lewat masjid boleh. Lewat yang berdiam, umpama jalan sana banjir, jalan hadapan banjir, ada orang junub ingin ke sana, masuklah dia lewat masjid, masuk masjid, terus sejalan. Jangan stop sampai keluar masjid. Tidak boleh stop, diam dulu. Nah, hukumnya haram. Pokoknya boleh hanya sekedar lewat, tidak boleh stop, tidak boleh singgah, apalagi berdiam di dalam masjid. Jadi boleh sekedar lewat. Sana tutup jalan, sini tutup jalan, lewat saja. Jangan stop dulu saja sampai keluar pintu. Kalau stop sebentar hanya stop, hanya sekedar melihat jam, stop dia kurang lebih 2 detik lihat jam, maka stopnya itu hukumnya haram. Oleh karena itulah, karena orang junub ini haram tinggal di masjid, apalagi orang yang haid, sama saja punya hadas besar. Ada yang mengatakan orang haid itu kan haram ke masjid, khawatir mengotori masjid. Sekarang kan sudah ada pembalut, bukan khawatir mengotori masjid, memang haram tinggal di masjid. Kalau masalah mengotori, orang junub tidak mengotori masjid, tetap haram. Jadi bukan masalah mengotori atau tidak, memang orang yang berhadas besar haram menetap berdiam di masjid. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud masjid? Masjid itu adalah bangunan untuk mengerjakan sholat. Berarti yang dimaksud bangunan itu apa? Dalam masjid, teras masjid. Artinya orang yang junub, orang yang haid pun jangan berdiam di serambi atau teras masjid. Teras masjid itu masih dianggap bangunan masjid, hanya saja di bagian luar, di bagian dalam. Orang iktikaf di masjid, diam di bangunan masjid bagian luar, terasa hukumnya. Duduk di sana, di tangga mana di pihak teras masjid, sah iktikaf di situ. Nah inilah yang kebanyakan sebagian tidak paham. Aku datang acara maulid katanya, tidak apa-apa lah kan duduk di teras. Aku tidak masuk dan karena berhalangan, aku tidak masuk, tidak duduk di teras. Cuma di teras itu hanya masjid juga. Yang bukan masjid itu ya halamannya. Nah itu bukan masjid. Maka halaman masjid boleh beluda, boleh meletakkan sandal, boleh meletakkan sepeda motor jadi parkiran, tidak masalah. Dia kotor karena bukan bangunan masjid. Sebagian orang-orang jauh kita perhatikan suaminya sholat zuhur di masjid, bininya duduk di belakang. Serambi masjid juga masjid. Kenapa? Berhalangan. Jadi menghadap laki, menghadap suami seperti yang zuhur di masjid, dia duduk di belakang di teras masjid. Tidak boleh sebenarnya, karena teras masjid, amping masjid, serambi masjid itu sama kedudukannya dengan masjid. Hanya saja satu bagian luar, satu bagian dalam. Jadi jangan duduk di situ perempuan.
di dalam masjid jangan, terawihnya pun jangan. Tapi di mana ada duduk di sepeda motor di parkiran, itu apa? Karena di parkiran sama orang wakaf itu kadang-kadang salah kata. Jadi masjid sebenarnya kata si wakil, ini aku punya tanah 50 meter persegi, 50 meter ke belakang 50 meter. Aku wakafkanlah tanah ini untuk jadi masjid. Bahasanya aku wakafkanlah tanah ini untuk jadi masjid. Maka seketika tanah itu jadi masjid, sekalipun belum ada bangunannya. Karena bahasanya aku wakafkan tanah ini untuk jadi masjid. Maka 50 meter persegi seluruhnya jadi masjid seketika. Karena tempat amal ibadah tidak mesti harus ada bangunan. Maka seketika itu tidak boleh berudah di tanah itu, karena jadi masjid. Seketika itu tidak boleh buang sampah di tanah itu. Ketika dibangun bangunan masjid di situ, maka tidak boleh di tanah itu dijadikan WC. Kenapa? Karena jadi masjid sudah tidak boleh jadi WC. Paksa cari tanah sampingnya. Makanya harus ada ilmunya wakaf. Lalu bagaimana bahasanya? Bahasa yang paling tepat, aku wakafkan tanah ini untuk dibangun masjid. Kalau sudah untuk dibangun masjid, mana yang dibangun masjid dari 50 meter persegi, itulah yang dianggap masjid. Sisanya boleh dibuat WC, boleh buat parkiran, boleh dibuat taman dan sebagainya. Buat masjidnya 30 meter persegi, 20 meter untuk parkiran. Ataupun masjidnya 15 meter persegi, sisanya buat parkir, buat WC, buat tempat wudhu. Bisa. Mana yang dianggap masjid? 15 meter persegi. 15 meter samping, 15 meter ke belakang. Tapi kalau bahasanya aku wakafkan tanah ini jadi masjid, seketika jadi masjid, seluruh tanah. Maka kalau dibangun tidak bisa lagi di tanah itu dibuat WC, harus cari tanah sebelahnya. Mengucapkan saja salah jadinya. Jadi wallahu orang dulu bagaimana mengucapkan, tidak pernah meneliti juga. Nah begitulah ilmu tadi, mengucapkan salah jadinya. Jadi tidak boleh orang menolong orang lain tinggal di dalam masjid, berdiam di teras masjid. Di mana bolehnya silakan selain bangunan masjid. Kecuali hanya sekedar melintas saja di dalam masjid, maka diperbolehkan. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi atau bersuci, mandi besar. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin. Ini masalah tayamum. Dan jika kalian dalam keadaan sakit yang bagaimana? Sakit yang mengakibatkan kalau terkena air lambat sembuh atau bertambah parah. Itu patokan sakitnya. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidū ma'an fatayammamu. Jika kalian dalam keadaan sakit yang pertama kalau terkena air lambat sembuh, atau yang kedua tambah parah, ini patokan sakitnya, maka boleh tayamum. Tayamum itu debu mengganti tanah, mengganti air. Kita kan kalau bersuci pakai air, tapi ketika susah menggunakan air atau air tidak ada, maka debu atau tanah bisa menjadi ganti untuk air.
Sebaliknya ada air jadi ganti tanah. Air jadi ganti tanah. Kapan? Kalau orang mati di kapal, sedangkan kapal ini berlayar akan sampai ke daratan kurang lebih 4 hari akan datang, maka yang meninggal di kapal itu boleh dikuburkan di laut. Ini namanya air mengganti tanah. Kenapa demikian? Kalau dibiarkan di atas kapal baru mayat. Mana? Kapan sampai ke daratan? Ini kita masih di tengah laut luas, tengah samudera. Diperkirakan dilihat peta ini kita akan sampai ke daratan bisa 4 hari akan datang. Nah, ini tidak bisa. Baru lagi malam-malam 4 hari. Lalu bagaimana caranya? Cari pemberatnya. Mandikan si mayit. Jeplah awal kapal, mandikan si mayit, habis dimandikan kafani, habis dikafani, maka tentu juga di kapal-kapal itu harus punya persediaan kain kapal. Terlebih khusus kapal yang jauh berlayar. Kalau kapal beruntung selesai 12 jam, di kapal yang sampai 5 hari, 7 hari, seminggu, anggaplah ke Australia sana, ke Thailand, ke Bangkok. Itu kan berhari-hari. Sediakan kain kafan, sediakan batu, andai kata ada yang meninggal. Pulang kembali sama saja, 4 hari sampai ini tengah-tengah masalahnya. Dikacau nih. Ambil pemberat, cari batu atau kapal yang bisa memberati, mandikan, kafani, ikat dengan pemberat, lemparkan ke laut, maka laut itulah jadi kuburnya. Masuk dia ke darat. Tapi nanti dimakan ikan sama, jadi tanah makan cacing juga. Itu beda. Yang satu dimakan ikan, satu dimakan cacing. Itu beda dan sama. Kayak apa supaya jangan dimakan? Di udara diletakkan dimakan burung, apa saja. Kalau ingin tidak dimakan, baik amal, itu benar. Ingin jadi nabi, tidak boleh. Nabi sudah ditutup, sempat mengatakan aku seorang nabi. Pokoknya dia salah mengira kita. Yang tidak hancur jasad nabi. Jadi nabi tidak mungkin sudah sesat cuma. Jadi wali, kalau bagus amal bisa masih harapan jadi wali. Cuman ada wali yang wali. Aku ini wali Allah, ada wali yang wali. Justru wali itu menyembunyikan dirinya. Jika ada orang biasa bukan wali Allah, ngaku wali, ngaku kekasih Allah atau seorang wali, maka kata ulama ancamannya mati su'ul khotimah. Berarti apa wali durhaka kepada orang tua itu ancamannya mati su'ul khotimah. Yang kedua ngaku-ngaku jadi wali. Kalau orang mengatakan beda, jadi dia sendiri ngaku-ngaku jadi wali, nah itu hati-hati, ancamannya su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Jadi kalau sudah sakit, boleh. Umpama sakitnya demam. Demam itu kalau umpama kita merasa apa namanya? Demam. Meriang. Jadi kalau kena air tambah meriang atau lambat sembuhnya, sudah saya mau saja. Di mana di atas permukaan, di situ ada debu. Di mana ada masuk di dinding kita ini ada debu sebenarnya. Cuma karena warna dinding ini warna ini, maka tidak kelihatan debunya. Kalau ingin mengetahui dinding rumah itu berdebu atau tidak, jendela tidak. Jendela dan dinding itu sama-sama seperti jendela seperti ini, tapi kaca.
isi seperti ini, tapi betul. Lihat jendela banyak dan debunya dalam setahun, banyak debunya. Bisa dilukis malah jendela tadi. Ini tidak berdebu, bukan tidak berdebu, tidak kelihatan. Jadi sama saja, jendela ini itu sama-sama identik. Nah, kenapa satu kelihatan debunya? Karena dia kaca, kelihatan debunya. Berarti titik itu pun berdebu, termasuk titik masih berdebu semuanya. Cuma tidak kelihatan karena warnanya warna seperti itu. Coba kaca semuanya, bisa dilukis debunya dan dibuat nama malah kayak kaca mobil. Itu boleh, titik boleh, saya mau. Apalagi dalam mazhab Hanafi mudah malah. Dalam mazhab Hanafi setiap permukaan boleh tayamum sekalipun tidak ada yang namanya debunya. Begitu pula mazhab Hanafi. Sekalipun tidak ada debu secara mutlak, maka setiap permukaan benda boleh dibuat tayamum. Kalau kita mazhab Syafi'i, sekira-kira ini ada debunya, sekalipun tidak kelihatan, boleh kita bertayamum. Jadi ini dipelajari kadang-kadang tertepet. Contohnya mungkin tidak kemana-mana, tapi masalah sakit itu bisa sakit. Satu, jadi sakit boleh bertayamum. Ketika niat tayamum, maka niatnya bukan Lirofil hadasil asghar. Kenapa? Karena tubuh tidak bisa mengangkat hadas. Apa niatnya? Istibahati fardhi sholat. Aku niat tayamum agar diperbolehkan mengerjakan sholat fardu. Letakkan tangan dan ini banyak tentunya. Cuma kuranglah karena sering diduduki, diletakkan mungkin sejadah, tapi tetap ada setiap hari juga menempel. Anggap letakkan tangan di situ. Habis letakkan tangan, ketika mengangkat tangan, mulai niat sampai tangan itu menyentuh wajah. Baru habiskan niat, letakkan tangan, angkat. Aku niat tayamum agar diperbolehkan mengerjakan sholat fardu. Selesai satu, bersihkan tangan. Cari tempat lain. Tadi sebelah sini, ambil sebelah sini. Cincin lepas, gelang jam lepas. Beda dengan air. Kalau air, kalau dia cincin longgar, sekira-kira format air untuk masuk dalamnya tidak masalah, jangan dilepas. Cuma sunat goyang-goyang kalau berwudu. Gelang jam sama, kalau gelang jamnya tidak tahan air, lepas, rusak dia. Tapi kalau gelang jam tahan air, nah, ini bisa dilepasnya. Seminggu tidak lepas, mungkin jauh. Karena kalau jam itu kalau tidak tahan air, kalian yang tahan tidak ada lepas. Bukan jam, wudu, bukan jam. Tapi wudu hilang jam. Baiknya cari baju yang bagus sekalian 500.000, yang penting tahan. Jadi seminggu ada kalau membuka jam WC buat kami begitu. Ada selalu buka. Saya dikenal. Kalau saya mau wajib dibuka, ini dibuka. Dalam jam wajib dibuka. Jadi letakkan lagi tangan. Yang kedua tidak perlu berniat. Yang pertama tadi ingatkan siapnya, tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Letakkan tangan, angkat. Aku niat tayamum dalam hati. Aku niat tayamum agar diperbolehkan mengerjakan sholat fardu. Jadi jangan habis niat terus sampai tangan terbuka. Habis niatnya itu sampaikan tangan terbuka. Yang kedua, cari tempat lain. Letakkan tangan di bawah, tangan kiri letakkan di bawah tangan kanan. Tarik, sampaikan ke siku. Putar. Ingatkan ya, belakang ibu jari dengan ibu jari. Letakkan tangan bawah tangan kiri.
belakang ibu jadi, belakang ibu jadi. Sudah selesai. Besar tidak meriang kurang. Ini sudah kadang-kadang meriang sedikit, pokoknya dulu lah. Ujungnya bertambah sakit. Keringanan Allah itu dilakukanlah. Allah dan beri keringanan. Kata Allah kalau sakit, kira-kira itu tambah sakit atau tambah sembuh. Saya mau. Apalagi tidak diperbolehkan dokter, jangan kena air. Nanti tambah paru-paru besar. Saya mau. Itu keringanan yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi saya mau ini dikerjakan setelah bersih daripada najis. Kalau umpama kencing, kita tetap membasuh. Andai kata ada najis di bawah cuci najis, dicuci najis baru tayamum. Termasuk dianggap ketidakadaan air, umpama ada hewan buas, itu sama dianggap tidak ada air. Ada sumur, ada parit, situlah orang berwudu, situlah orang mandi. Ini subuh, cuman malam katanya ada orang dihantam buaya. Itu jangan ke parit dulu. Kacau, berwudu di parit, kan tidak kelihatan subuh. Kalau ada buaya di situ. Ember tidak ada ember untuk mengambil dari jarak jauh pakai kaki, maka dianggap seperti tidak ada air. Tayamum saja. Atau ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan. Atau jada ahadun minkum minal ghaibi, atau setelah buang air besar. Atau lamastum nisa, atau menyentuh perempuan. Kemudian kalian tidak mendapati air, maka tayamumlah. Lamastum nisa, menyentuh perempuan itu mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhabnya Imam Hanafi, beliau ikut kepada pendapat sahabat Ibnu Abbas yang dimaksud lamastum nisa, bersetubuh. Jadi yang membatalkan wudu termasuk lamastum nisa, bersetubuh. Ini pendapat sahabat Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, dan diambil pendapat ini oleh Imam Abu Hanifah. Maka dalam mazhab Hanafi, menyentuh perempuan yang bukan mahram, apalagi yang mahram, tidak batal wudu bersyahwat atau tanpa bersyahwat. Paling nyaman adalah Hanafi masalah ini. Tapi ada tapinya. Di sisi lain berat. Apa berat? Meringkir berat. Meringkir habis makan. Dan itu Imam Syafi'i yang akan 5 kali meringkir berat. Jadi ada di sini berat, ada di sini ringan. Imam Syafi'i menyentuh perempuan berat, kecuali ada satir, kecuali 3 yang tidak benar: rambut, kuku, gigi. Itu bukan kulit itu. Jadi nyentuh rambut istri habis wudu tidak benar. Nyentuh kuku istri habis wudu tidak benar. Apalagi giginya, nyentuh gigi istri tidak benar. Karena kuku, gigi dan rambut bukan kulit. Tapi menyentuh kulit yang bukan mahram istri sembuh sekali, apalagi sembuh 2 kali, atau yang lain, maka hukumnya batal wudunya. Yang mahram tidak batal. Mahram yang ibu-ibu yang telah lewat, paman, bibi, keponakan, anak sendiri, nenek ke atas, anak ke bawah, cucu perempuan, cicit perempuan, tidak batal. Beda lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan kalau umpama bersyahwat maka tidak
Tapi kalau tidak bersyahwat, menyentuh perempuan tidaklah batal. Menyentuh istri habis wudu timbul syahwat dalam mazhab Malik batal. Tapi kepala bunyi kapal korok, nah itu batal wudu dalam mazhab Malik. Kadang-kadang aneh-aneh juga. Ada berat di sini, ada ringan di sini. Tapi kalau mazhab Hanafi bersyahwat tidak bersyahwat tidak batal. Karena la tasdumun nisa itu diartikan bersetubuh. Mazhab Syafi'i la tasdumun nisa itu diartikan menyentuh. Ini pendapat sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi sama-sama di kalangan sahabat ada pendapat yang berbeda. Pendapat yang kita rata-rata yang Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, jangan tanah yang mutanajjis. Famsahu biwujuhikum, usap wajah, wa aydikum tangan sampai siku. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita paham dalam ilmu keagamaan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعوذ علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عنك والحساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم